Baik, shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Ya, ini yang keempat kali kalau tidak salah ya. Saya sudah datang bersama bergabung di sini. Ya, sudah 2 kali di sini, satu di Arab Pampang kemarin, acara apa ya? Ya, lalu ini yang keempat kali. Tema kita hari ini, aku masih di sini untuk setia. Sama-sama. Aku masih di sini untuk setia. Ya, kita baca firman Tuhan dulu di dalam Yohanes pasal 6. Ya, Yohanes pasal 6. Ini cukup panjang juga ayatnya, tapi saya lebih fokus kita baca Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-56 sampai ayat yang ke-58. Nanti berarti sampai ayat yang ke-69 ya. Memang ada hal yang menarik dari pembacaan ini. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 58 kita baca. 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan ini. Memang kalau kita ikuti pembacaan ini hal yang menarik, karena setelah Tuhan Yesus katakan hal ini, lalu ya ayat selanjutnya itu kalau dibaca di ayat yang selanjutnya itu, maksud saya di ayat yang ke-66 ya, jelaskan bahwa waktu mereka yang hadir pada waktu itu tiba-tiba mereka mundur ya, dikatakan ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia ya. Jadi ini perkataan Tuhan Yesus yang keras karena bicara tentang ya apa, kalau nenek moyangmu kemarin makan roti, itu kalau kita pelajari ternyata itu bicara tentang mana surgawi ya, yang diterima waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu dijelaskan itu nenek moyangmu makan roti itu, tapi mereka mati. Tetapi roti yang kali ini saya berikan kata Tuhan Yesus, kamu makan dagingku. Ini kalimat yang menarik karena sebelumnya dikatakan makan dagingku. Nah, saya ingin sampaikan sedikit tentang pengalaman hidup saya. Saya asli dari SMPI, Swadaya Islam. Asli saya dididik di SMPI. Kenapa? Karena orang tua saya dulu tinggal di satu kampung di Kalimantan ya, Utara, namanya Sekatak Kunci. Ya. Dan di situ Punan Berusuk yang banyak di sana. Lalu kami pelayanan misi di sana. Kemudian waktu saya SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 saya masuk di SMP-nya ini, SMP Swadaya Islam, karena memang tidak ada yang SMP Kristen di situ. Lalu waktu besar di sana, saya merasa bahwa banyak perdebatan yang terjadi. Orang bicara tentang Kristen dan sebagainya. Akhirnya setiap kali kelas, kalau ada agama, saya pasti akan keluar dari kelas. Ada juga yang katakan, tidak apa, duduk aja Albius, biar sama-sama dengan kami. Ya, akhirnya saya kadang duduk, pengen dengar juga, pengen tahu. Nah, suatu kali mereka tanya tentang ini. Orang Kristen itu makan darah Tuhan Yesus dan makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus. Wah, bagaimana itu? Kata mereka. Orang Kristen ini sadis-sadis ya. Loh, saya bilang kenapa bisa? Karena waktu kecil malu lagi tidak paham apa itu yang namanya ya perjamuan kudus. Lalu mereka bilang, kalau setiap berapa bulan gitu, kalian kan makan roti dan minum anggur. Itu kan bicara tentang Tuhan Yesus bilang, inilah tubuhku, inilah darahku. Itu kan kalian minum. Lalu saya bilang, ini bingung. Kalau saya nanti akan pulang, nanti saya akan bicarakan dengan orang tua saya, karena bapakku yang hamba Tuhan, gembala. Lalu setelah itu saya pulang dan tanya kepada bapak. Bapak sampaikan bahwa itu bukan kita makan tubuh Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus. Itu hanya lambang bahwa penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib akan dikenakan kepada diri kita. Dan kita katakan kita mau makan roti, kita mau minum anggur, ya, darah Tuhan Yesus, itu membuktikan bahwa kita ingin menderita bersama dengan Tuhan. Akhirnya ilustrasinya panjang lebar. Akhirnya saya ketemu dengan mereka dan saya sampaikan hal itu. Tapi memang kalau kita katakan orang yang Tuhan tidak buka pikirannya dengan Roh Kudus, tidak akan mengerti sama sekali. Ya.
Makanya kalau kalian nanti pergi berdebat dengan orang-orang yang tanda kutip ya berbeda dengan kalian, walaupun seberapa detailnya kalian akan menjelaskan firman Tuhan, mereka tidak akan dapat. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada di dalam pikiran dan hati mereka. Jadi untuk hal itu makanya firman Tuhan katakan jangan melempar mutiara kepada babi. Kenapa? Karena kita kasih bagaimanapun berharga di mutiara, kasih ke babi, biar aja dia di situ. Dia mau injak-injak, dia mau makan, enggak musik. Tapi mutiara itu tetap nilai, tetap berharga. Kalau diambil, dicuci, dikasih lagi untuk dijual, harganya tetap sama, tidak akan berkurang. Nah itu maksudnya firman Tuhan. Artinya walaupun kita menjelaskan firman Tuhan untuk orang yang tidak mengerti, yang tidak ada Roh Kudus di hatinya, dia tidak akan mengerti sama sekali. Nah. Oke, halo. Harap bisa mengerti ya tentang hal ini. Jadi kalau ada yang berdebat masalah ini, silakan tanya kepada kakak. Kalau memang kalian bingung jawab, karena ada di live TikTok juga banyak biasanya, ada di YouTube juga ya. Itu perdebatan masalah seperti ini, silahkan tanya kepada kakak kalau memang tidak tahu apa yang solusinya. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Bicara tentang setia, aku masih di sini tetap setia. Ini memang bicara tentang Tuhan Yesus menggambarkan bahwa apa yang dia berikan kepada murid-murid, bicara tentang roti hidup, dan dikatakan pada ayat yang ke-8, ya 58, hidup untuk selama-lamanya kalau kamu makan roti itu. Artinya begini, kalau kita mengambil bagian di dalam tubuh Kristus, akhirnya kita akan mendapat kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Memang roti yang diketawarkan Tuhan Yesus tidak sama seperti roti yang dimakan nenek moyang. Karena nenek moyang makan roti secara jasmani, ya. Mereka lapar, mereka makan, setelah itu selesai. Dan roti itu akhirnya mereka yang makan roti itu tadi sudah meninggal, sudah mati. Ya, kenapa? Karena memang dikatakan bahwa mereka sudah menikmati berkat Tuhan secara jasmani. Tetapi roti yang Tuhan Yesus tawarkan dikatakan bahwa kamu akan mendapatkan kehidupan kekal. Nah, bicara tentang aku masih di sini untuk setia. Kira-kira kalau bicara tentang setia, apa kalimat dari ayat Alkitab? Setia yang dijelaskan. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus tanya lagi kepada para murid, karena banyak yang sudah pergi ya. Setelah Tuhan Yesus, kalau kita ikut kronologi ceritanya, story waktu itu, sebenarnya waktu itu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Kalian bisa baca lagi sebelumnya. Kemudian waktu itu Tuhan Yesus jalan di atas air. Wah, orang yang lihat ini pasti kagum dong. Dan mereka katakan begini, oh sudah kita ikut Tuhan Yesus. Mereka rame-rame bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi waktu Tuhan Yesus sampaikan tentang ayat yang baru kita baca tadi, di sana ada yang mulai mundur, mulai tidak mengikuti Tuhan. Tetapi waktu dikatakan kepada 12 murid, kalau kamu juga demikian, kenapa kamu tidak meninggalkan aku, kata Tuhan Yesus? Petrus jawab, apa yang kau katakan itu benar, dan kami percaya bahwa engkau kehidupan yang kekal itu. Jadi murid-murid tidak meninggalkan Tuhan Yesus, dan dikatakan bahwa aku masih di sini untuk setia. Saya bandingkan tentang hal ini bahwa memang bicara tentang Tuhan Yesus, dia akan selalu setia bagi kita. Sehingga di dalam firman Tuhan juga bicara tentang kesetiaan Yesus. Coba kita baca, saya minta ada yang baca ini 1 Korintus 1 ayat 9. Ya, silakan. 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ya, terima kasih. Ini bicara tentang Tuhan yang memanggil kamu dalam Yesus Kristus adalah yang setia. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ya, terima kasih. Dia yang memanggil kamu adalah setia, dikatakan dia juga akan menggenapinya. Artinya Tuhan Yesus itu setia. Kemudian di 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, terima kasih. Ini juga bicara tentang Tuhan itu setia. Lalu Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang harapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, terima kasih. Dia yang menjanjikannya setia. Jadi ayat-ayat ini bicara tentang Tuhan itu setia. Dan kesetiaan Tuhan itu tidak bisa diukur dengan ukuran kita manusia. Ya. Kalau kita ukur ukuran kita manusia,
Kalau orang setia menepati janji bagi kita, makanya kita setia. Tapi kalau Tuhan dikatakan bahwa dia tetap setia, makanya dijelaskan dari kebenaran firman Tuhan bahwa apa sih yang Tuhan lakukan sehingga dikatakan bahwa kesetiaannya itu tetap dalam berikan kepada manusia. Karena memang manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita runut dari bahasa Yunani, ya, kata setia ini mereka menggunakan kata pistos, ya, pistos. Lalu bahasa Ibrani itu emunah. Nah, lalu saya coba gabungkan dua kalimat ini, pistos dan emunah, dari bahasa Yunani dan Ibrani, ternyata muncul yang ini, faithful. Faithful artinya iman yang teguh. Iman yang teguh. Lalu yang kedua, trustworthy. Artinya bisa dipercaya. Makanya waktu saya pelajari kata kalimat tentang apa setia ini, saya dapatkan bahwa ternyata yang dimaksudkan dari setia pada orang-orang yang dipercayakan dalam pelayanan Tuhan itu juga setia, membuktikan bahwa dia menyatakan bahwa kalau setia itu bicara tentang iman yang sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Lalu bicara juga tentang dapat dipercaya, itu yang dikatakan orang yang setia dari kebenaran firman Tuhan. Nah, ada kebenaran yang menarik. Kalau kita katakan bahwa Tuhan itu sudah setia banget sama kita, kita yang berdosa, dia mengasihi kita. Lalu kalau dikatakan bahwa kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apalah untungnya kita gitu. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa betapa luar biasanya dia. Dan untuk setia, yang pertama yang saya mau sampaikan di sini bahwa bagaimana agar kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Aku masih di sini untuk setia, kalimat yang ini keluar dari mulut kita. Yang pertama memang kita harus mengingat akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mengingat kasih Tuhan. Coba satu orang lagi baca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 1 ayat 17. Ada? Yang mau baca silakan. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang padanya. Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Nito. Ini bicara bahwa kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Artinya kasihnya sempurna dalam hidup kita. Kasihnya itu diibaratkan bahwa apapun yang sudah dia berikan tidak dapat disamakan dengan pertukaran, dijelaskan di situ ya. Kalau kita kan begini, kalau siapa namanya? Kristian. Ya, Kristian mau mengasihi seseorang, kamu harus lakukan sesuatu yang baik dulu untuk dia. Lalu setelah itu kamu akan tunggu respon dari dia akan baik nggak? Oke. Bicara tentang setia. Nah, siapa yang sudah pacaran di sini? Perkatakan. Ya. Kalau orang pacaran itu dikatakan bahwa kalau dia setia, baru kita mau betul-betul setia kepada dia. Akhirnya yang terjadi, kalau orang ini sudah setia, apa yang terjadi? Kalau mereka pacaran, mereka akan masuk yang namanya masa pertunangan. Ya. Nah, di masa pertunangan ini juga sebenarnya nggak gampang kesetiaan kita diuji. Kakak mau sharing hal ini karena pernah melewatinya seperti itu. Waktu kita sudah pacaran, kita katakan, oh ini siapa? Nito, ini soulmate-ku ini, gitu. Sudah sungguh-sungguh. Akhirnya kita bilang sudah kita tunangan. Akhirnya tunangan dengan Nito. Tiba-tiba waktu tunangan ternyata ujiannya lebih berat. Ujiannya kenapa? Karena ternyata setelah kita kenal keluarganya dia juga kenal keluarga kita, banyak persoalan yang muncul. Nah, disinilah benar-benar kita merasa bahwa kalau kesetiaan itu sudah kita buktikan dengan kita sudah tukar cincin, ya. Akhirnya kita harus pegang janji kita. Kesetiaan itu diuji. Nah, lalu setelah dikatakan bahwa ya masalah apapun sudah kita bisa lewati, lalu masuk ke jenjang pernikahan. Nah, di pernikahan juga itu sudah hal yang luar biasa lagi. Kenapa? Itu masuk di, makanya orang kalau salaman kan pas salaman waktu orang wedding ya, selamat menempuh hidup baru ya. Tahu nggak arti kata itu? Kalimat itu menandakan bahwa kalau kamu masuk dalam keluarga, kalau kamu sudah diberkati dalam pernikahan, kamu masuk dalam rumah tangga yang baru, yang dimana kamu saat ini nyaman, yang dimana waktu kamu lagi WA dengan orang dan sebagainya nyaman saja.
Tapi waktu kamu sudah berumah tangga, punya istri, punya suami, segala sesuatu akan berubah. Kamu yang biasanya makan lambat, gitu ya, kamu juga akan berubah menjadi makan harus tepat waktu. Nah, inilah kalau kita katakan bahwa ujian kesetiaan itu diuji. Dan orang yang dikatakan setia, mereka yang dapat pegang yang namanya komitmen mereka, janji mereka. Sehingga jangan heran kalau ada yang nikah, sudah married gitu ya, lalu cerai. Kenapa? Ini yang terjadi, mereka tidak pegang teguh komitmennya mereka. Kenapa? Karena itu akan diuji waktu sudah menikah, akan diuji. Ya, nanti kalau kalian mau married, boleh minta kakak bimbing. Ya. Memang ujiannya nggak gampang. Makanya sebelum orang menikah, kakak akan sampaikan kepada mereka di gereja paling tidak 3 bulan masa pertunangan itu masuk ke pernikahan. Kenapa? Masa itu juga akan dibimbing sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita belajar apa itu tanggung jawab suami istri, peran suami istri. Kita akan belajar banyak hal. Karena memang dikatakan tentang kesetiaan kita akan diuji. Firman Tuhan sendiri katakan. Dan ketika kita pegang Alkitab, ketika kita mengucapkan janji nikah, janji itu menjadi komitmen kita. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah pergi dari janji yang sudah kita nyatakan di depan Tuhan dan keluarga kita. Nah, bicara tentang janji, ya, memang kita harus pegang teguh janji kita kepada Tuhan. Orang yang dikatakan bagaimana kita agar dapat setia, kita akan ingat kasih Tuhan kepada kita. Sehingga ketika kita mengingat kasih Tuhan, itu yang akan membuat kita lebih kuat lagi dalam menjalani kehidupan. Jangan karena orang tidak menunjukkan kasihnya kepada kita tidak setia. Kalau Tuhan juga, contohnya saya bagaimana kita dalam hidup ini, kita berdoa waktu kita sakit ini, waktu kita punya masalah, Tuhan tolong saya lagi ada punya masalah ini, Tuhan tolong saya lagi bergumul nih dengan situasi yang saya hadapi hari ini. Lalu kita berdoa, kita minta Tuhan kasih jawaban buat kita. But jawaban itu kita tunggu-tunggu sampai hari ini nggak kelihatan. Ada yang pergi jauh daripada Tuhan, ada yang meninggalkan Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan bahwa agar kita tetap setia, kita ingat kasih Tuhan. Siapa yang punya pengalaman waktu COVID kemarin? Ada yang kena COVID? Ada nggak? Ada ya, beberapa orang. Ya, saya rasa begini. Kalau kita kembali mengingat masa COVID, ada nggak kita ibadah seperti ini? Kita hanya ibadah lewat medsos, media sosial. Sedangkan waktu itu kita rasa, aduh Tuhan pengennya ibadah ke gereja, Tuhan pengennya supaya ada persekutuan lagi kami bersama-sama. Tapi realita bicara bahwa kita harus jaga situasi dan keadaan kita pada waktu itu. Ya, kakak secara pribadi juga merasa bahwa luar biasa pertolongan Tuhan buat kakak sendiri. Kenapa? Karena sebagai gembala, apalagi waktu itu di gereja GKI Mazmur Pemindo yang dekat Alaya, itu orang, maksudnya anak-anak Tuhan banyak sekali di sana. Ada yang dari Long Nawang sana, ada yang dari pokoknya daerah-daerah di Kuban sana. Setiap malam bisa jadi jam 11 atau jam 2 atau jam 3 itu akan ditelepon. Atau bisa juga jam 5 pagi akan dihubungi. Dihubungi untuk apa? Mereka katakan begini, Pak, bisa tidak datang doakan? Kak, bisa tidak datang doakan? Ada keluarga kami yang meninggal kena COVID. Akhirnya saya harus pergi ke rumah sakit Dirgahayu, rumah sakit umum, luar biasa. Akhirnya lihat jenazah juga di ruangan, wah sudah sampai pergi bawa mereka ke tempat pemakaman di Tanah Merah. Ya, itu ada tempat khusus di sana. Tanah Merah sudah berapa kali juga ke sana. Dan waktu kita ibadah bawa mereka, kenapa? Karena waktu kita akan pulang, kita harus cuci baju kita harus pokoknya harus bersih. Saya merasa bahwa luar biasa pertolongan Tuhan, kasih Tuhan di hidup saya. Tuhan telah memberkati dan menyertai. Sehingga bagi saya juga terlalu salah kalau kita mau memperhitungkan dengan Tuhan akan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu baik, Dia mengasihi kita. Sehingga selama dalam masa COVID 2019 sampai lewat 2022, ya puji Tuhan kita tidak pernah kena COVID. Walaupun harus pegang orang yang sudah meninggal juga, sempat pegang kakinya karena waktu itu tidak ada keluarganya yang berani. Ya, mereka katakan kami angkat tangan, tidak berani untuk mengurusnya. Dan orang yang harus pergi untuk mengangkat jenazah harus pakai APD ya, baju lengkap untuk mengangkat. Waktu itu kakak sangat merasa iba untuk menolong mereka, ya bantu juga walaupun hanya pakai masker saja gitu.
Puji Tuhan. Jadi kalau kita katakan mengingat kasih Tuhan, itu yang akan membuat kita tetap teguh, tetap setia kepada Tuhan. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan kesetiaan kepada Tuhan hari ini? Halo? Hai. Halo. Bagaimana dengan kesetiaan pada Tuhan hari ini? Apakah kamu mau supaya Tuhan buat sesuatu yang wow dulu, baru kamu mau setia sama Tuhan? Padahal Tuhan selalu setia padamu. Saya katakan bahwa kita masih hidup hari ini menikmati kehidupan, seharusnya kita bersyukur kepada kehidupan. Lalu yang kedua, bicara tentang kesetiaan. Kalau kita katakan bagaimana kita setia, kita ingat kasih Tuhan kepada kita. Lalu yang kedua, agar kita tetap setia, ini ya, kita minta Roh Kudus tinggal di hidup kita, menetap dan berbicara kepada kita. Ya, memang ada yang katakan begini, untuk kalimat Roh Kudus. Kakak mau bertanya kepada kalian, Roh Kudus itu hadir di hidup kita kapan? Halo? Roh Kudus hadir di hidup kita kapan? Ya, ada yang kedengarannya jawabannya sama. Ya, Roh Kudus itu hadir di hidup kita waktu kita buka hati, kita terima Tuhan Yesus di hidup kita. Jadi kalau ada yang katakan bahwa Roh Kudus itu hadir sewaktu-waktu dia akan pergi juga dari hidup saya, no. Roh Kudus itu sudah ada di hidup saya, di hidup kita. Ya. Coba sama-sama dengan saya, Roh Kudus ada di hidup saya. 2, 3. Roh Kudus ada di hidup saya. Persoalannya sekarang adalah kenapa Roh Kudus kelihatannya tidak bekerja? Karena kita kasih space untuk Roh Kudus bekerja itu kecil daripada keinginan kita, daripada sesuatu yang kita banggakan. Makanya saya senang juga di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Coba satu orang baca. Siapa Kristian ya. Coba baca Galatia 5 ayat 22. Sudah hafal nih. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, kesetiaan. Jadi sebenarnya buah roh itu ada di dalam yang namanya kesetiaan. Ternyata ya kita katakan bahwa untuk kita tetap setia, kita harus minta Tuhan untuk melengkapi kita. Roh Kudus tinggal di hidup kita, supaya kita bisa setia dalam segala hal. Ya, memang ada yang katakan bahwa kalau setia itu bicara apa yang kita lihat dulu, baru kita mau setia. Tapi firman Tuhan katakan waktu kita minta Roh Kudus tinggal di hidup kita, kita akan setia. Jangan berpikir bahwa orang yang kelihatannya lebih rohani, contohnya siapa? Ketua pembina KBMK, Ibu Marina, Ibu Sumiati, Bapak Christian, ya Christian. Jangan berpikir mereka itu lebih rohani, enggak. Mereka juga lemah. Jangan pikir kami sebagai hamba Tuhan juga lebih rohani, enggak. Kami juga lemah. Karena kita punya kodrat yang namanya manusia. Dosa itu sudah mengikat kita. Sehingga pada waktu kita akan berusaha untuk menjalani hidup ini, keinginan selalu akan ada. Tetapi ini dia, waktu kita minta Roh Kudus tinggal di hidup kita, berkuasa di hidup kita, bekerja di hidup kita, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk buah roh itu akan keluar. Kita bisa praktekkan, kesetiaan itu akan kita nyatakan. Makanya bicara tentang kesetiaan itu adalah sebuah proses yang saya mau katakan, ya. Proses yang terus menerus. Proses itu tidak gampang. Kita akan diuji dalam segala hal, dalam segala aspek bicara tentang kesetiaan. Sehingga kembali kepada firman Tuhan bahwa kita ingin setia, minta Roh Kudus bekerja di hidup kita. Saya tidak tahu bagaimana dengan pendapat beberapa orang tentang bicara tentang Roh Kudus. Karena ada yang katakan bahwa Roh Kudus itu ya hanya untuk gereja yang karismatik. Padahal Roh Kudus itu adalah untuk kita semua. Makanya kenapa kita percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Saya baru-baru ini kemarin ya ada tanya dengan adik yang kuliah juga di umur. Saya tanya dengan dia, tolong jelaskan dong, apa itu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aduh Kak bingung gitu. Ya Allah Bapa ya Allah. Lalu Allah Anak ya Tuhan Yesus. Lalu Allah Roh Kudus ya Roh Kudus dia bilang. Saya katakan apakah ini tidak satu? Lalu kalau orang tanya Allah kalian berapa? 3 atau 1? 1. Jangan bilang Allah kami 3.
Karena kalau hal kami tidak itu akhirnya membuat paradigma baru untuk orang berpikir, oh berarti Allahnya orang Kristen ini tidak, karena ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Akhirnya bagaimana caranya untuk menjelaskan? Adik akhirnya bingung, dia bilang, ya bingung juga untuk menjelaskan itu karena waktu kami kelas katekisasi sebelum baptis diajarkan sama gembala ya hanya garis besarnya saja. Saya bilang begini, oke, mungkin untuk memudahkan, saya bilang, kalau saya di dalam kelas sekarang, ya, maksudnya saya berbaur bersama dengan kalian, ini sekarang menjadi kakak pembina. Akhirnya dikatakan, misalnya kita katakan kakak rohani, lalu kita panggil Kak Al, contohnya gitu ya, sebagai kakak rohani. Lalu di gereja, saya akan dipanggil sebagai gembala. Lalu nanti waktu di rumah, saya akan dipanggil sebagai anak. Pertanyaan saya, siapa saya? Saya tetaplah Alfius. Tapi waktu saya ada di dalam lingkup di gereja, saya akan dipanggil sebagai gembala. Lalu waktu saya ada di rumah, saya akan dipanggil sebagai anak. Lalu waktu saya ada di sini, saya akan dipanggil sebagai kakak pembina atau kakak rohani. Demikian pun bicara tentang Tuhan. Kalau dia datang ke dunia, dia menjadi manusia. Lalu waktu dia naik ke surga, ada Roh Kudus yang akan bersama. Roh Kudus dikatakan bahwa kenapa? Ya bukan Tuhan sendiri yang turun dari surga untuk datang ke dunia. Maaf, kalau Tuhan sendiri yang datang turun ke dunia untuk bertemu dengan manusia, apa yang terjadi? Tidak ada yang akan melihat Tuhan. Pasti semua mati. Makanya waktu Musa akan ketemu dengan Tuhan, Tuhan muncul di semak-semak duri. Dan waktu Musa akan bertemu, Tuhan suruh lepas kasurnya. Kenapa? Karena ternyata ini tidak layak. Istilahnya apa yang kita injak ini ya hanya sebatas ya tidak ada kekudusan di situ. Ya. Makanya dikatakan supaya dia kudus, dia lepas kasurnya, dia datang tunduk waktu melihat Tuhan di semak-semak duri. Nah, bicara tentang Tuhan kalau dia datang ke dunia sebagai ya Tuhan, semua tidak ada tahan. Makanya dia datang sebagai manusia. Lalu kalau dia setelah naik ke surga, bukan berarti dia tidak akan bersama dengan kita. Makanya saya mengatakan Roh Kudus yang diutus bersama dengan kita hari ini. Dan Roh Kudus itu ada di mana? Ada di hidup kita. Jangan berpikir Roh Kudus itu ada di tempat lain. Sehingga kalau kita katakan kita harus tunggu dia datang dulu, penuhi kita, baru kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu sudah ada di hidup kita. Jadi tentu ini menjadi kebenaran untuk kita semua. Mari kita agar tetap setia, minta Roh Kudus hadir di hidup kita, berkarya bagi kita sehingga apapun yang kita lakukan kita tetap setia dan percayalah bahwa kesetiaan itu bicara tentang kita akan mendapat upah daripada Tuhan. Orang yang setia pasti akan menikmati yang namanya kebahagiaan. Orang yang setia pasti akan mendapat upah hasil dari kesetiaan itu. Makanya menjadi pertanyaan kita adalah sejauh mana kita sudah setia hari ini. Kalau kita bisa jatuh, kita bisa lemah, minta Roh Kudus tolong kita agar kita tetap setia karena itu adalah Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam hidup ini. Ya, dalam ibadah kita, mungkin dalam hubungan kita fellowship kita dengan Tuhan hari ini. Ya banyak hal yang menghambat kita, tapi ingat waktu kita minta Roh Kudus biar di hati kita tidak akan tinggalkan Tuhan Yesus walaupun ada sesuatu yang luar biasa di depan sana. Kita tidak akan tinggalkan Tuhan Yesus karena gaji kita lebih besar. Setelah kita tinggalkan Tuhan Yesus, kita tidak akan tinggalkan Tuhan Yesus kalau nanti suami atau istri kita, pacar kita lebih keren, lebih cakep, lebih cantik dari sebelumnya. Tapi kita tetap akan bersama dengan Tuhan Yesus walaupun apapun yang terjadi. Sebab kita tahu setiap kesediaan kita hari ini akan mendapat mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan diri kita. Inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur buat kesempatan pada hari ini kami boleh bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bicara tentang kesetiaan. Sungguh kami bersyukur karena tema kami pada hari ini bicara aku masih di sini untuk setia, kiranya meneguhkan kami bahwa kami tetap setia kepada Tuhan untuk senantiasa menjalani hidup ini walaupun banyak hal yang terjadi di luar sana yang bisa menggoyahkan iman kami. Tapi terima kasih buat firman Tuhan yang meneguhkan kami. Kami harus senantiasa ingat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Tuhan telah menolong dan memberkati kami sampai hari ini, dan kiranya itu senantiasa terus meneguhkan kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Dan terima kasih karena kami juga diingatkan agar kami senantiasa mengundang perlu Roh Kudus yang terus bekerja di hidup kami, menjamah dan memulihkan hati kami Bapa, agar kami senantiasa juga tetap setia kepada Tuhan walaupun kami lemah. Tapi kami percaya ketika kami bersama dengan Tuhan, maka kami dikuatkan, dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Hamba sudah berhenti menjelaskan firman-Mu Bapa, tapi
namun biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menjelaskan dengan lebih detail pada setiap pribadi kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ucapkan syukur kami buat kebenaran firman Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya.